Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, sebagai negara dengan konsumsi BBM 1,6 juta barel per hari, Indonesia melalui Pertamina terus berupaya untuk mencapai swasembada BBM. Kalau target pemerintah di tahun 2025 ini tampaknya ada percepatan yang ingin dicapai oleh Pertamina, yaitu di tahun 2023 mendatang. Dan sebagai bentuk realisasi, Pertamina pun terus menambah kapasitas kilang minyak melalui permajaan hingga juga menambah kilang baru. Lalu sejauh apa perkembangannya? Sudah bersama saya Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina Persero atau Pertamina, Bapak Rahmat Hardadi. Selamat pagi, Pak Hardadi. Selamat pagi, Mbak Glory. Wah, ini saya senang sekali mendengar ada rencana pencapaian target swasembada yang lebih cepat dari target pemerintah. Benar ya, Pak ya? 2023? Insya Allah. 2003. Dan ini ada juga dengan rencana untuk peremajaan kilang minyak dan juga penambahan kilang baru. Sejauh ini seperti apa, Pak, perkembangannya? Jadi kami ada 4 proyek RDMP dan 2 proyek New Grassroots Refinery. RDMP ini sebetulnya adalah membangun tambahan infrastruktur di tengah infrastruktur existing. Dan ini ada 4. Yang pertama adalah RDMP RU5 Balikpapan, yang kedua adalah RDMP RU4 Cilacap, yang ketiga RDMP RU6 Balongan, dan yang keempat adalah RDMP Refinery nomor 2 di Dumai. Sementara yang New Grassroots Refinery kami ada 2. Yang pertama adalah NGRR yang ada di Tuban, yang bekerja sama dengan Rosneft Rusia. Dan yang terakhir, yang di akhir 28 Februari kemarin, kami lakukan proyek expose untuk NGRR yang ada di Bontang, Kalimantan Timur. Dan dengan nanti ada 6 ini yang sudah ditambah kapasitasnya, berapa Pak target atau juga pencapaian yang kira-kira akan terwujud di masyarakat? Seperti tadi Mbak Glory sampaikan bahwa saat sekarang konsumsi masyarakat itu ekivalen dengan pengolahan crude sejumlah 1,6 juta barel. Sementara infrastruktur existing kilang-kilang Pertamina, kapasitas terpasangnya itu 1.050.000 barel per hari. Dan dioperasikannya itu 850 sampai 900.000 barel per hari. Nah, dengan data seperti itu, praktis hampir 50% konsumsi masyarakat itu harus diimpor. Nah, import ini tentu ini memboroskan devisa. Dan ini keinginan dari pemerintah melalui nawacita, pemerintah melalui nawacita Presiden dan Wakil Presiden, cita yang ke-6 adalah mandiri dan daulat energi, khususnya penyediaan BBM. Kalau dari 4 RDMP tadi, kalau itu selesai, itu akan ekivalen menjadikan kapasitas pengolahan kilang itu 1,6 juta barel per hari. Namun dari sekarang sampai kira-kira 5 tahun ke depan, tentu ekonomi masyarakat akan berkembang. Nah, perkembangannya itu kami prediksi akan mencapai total itu sekitar 2 sampai 2,2 juta barel, maka perlu ada 2 New Grassroots Refinery. Jadi kalau 1,6 ditambah masing-masing dari New Grassroots Refinery masing-masing 300.000 barel, inilah menjadi sekitar 2 sampai 2,2 juta barel per hari. Dan dengan kata lain, jika ini tercapai, tidak ada lagi impor BBM begitu ya untuk Indonesia. Bahkan jika kita bisa memiliki kelebihan, bisa dilakukan ekspor begitu, Pak? Oh iya, Mbak. Nah, untuk dampak lainnya kepada masyarakat kalau dibilang adanya penambahan kapasitas kilang minyak begitu. Nah, pekerjanya sudah pasti akan bertambah dan menyerap juga pekerja lokal atau juga warga sekitar. Ditambah lagi belum multify efeknya untuk lingkungan atau tempat di mana kilang minyak ini berada. Berapa target pemerintah atau juga melalui Pertamina untuk bisa menarik lagi tenaga kerja di daerah masing-masing? Saya gambarkan kira-kira seperti ini, Mbak. Pada saat proyek ini dimulai, contoh saja sekarang yang sedang berjalan, itu adalah untuk Balikpapan. Pada saat peak load-nya nanti, itu di akhir 2017, jadi 2018, 2019, atau kira-kira 1 bulan terakhir 2017, pada saat itu akan secara ramp up, secara bertahap, itu akan diperlukan tenaga kerja yang membangun kilang, tenaga-tenaga kontraktor ini, totalnya itu akan mencapai sekitar 40 sampai 45 ribu tenaga kerja. Itu satu proyek. Satu proyek untuk ini kita katakan bukan kilang baru ya, Pak ya, peremajaan saja ya? Ya, itu satu proyek. Sementara untuk yang seperti Grassroots Refinery yang di Tuban ataupun di Bontang, pada saat proyek ini dimulai dan sampai pada peak load 3 tahun terakhir, itu akan menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang bekerja di kontrak ini, itu sekitar 50 ribu tenaga kerja. Nah, kalau itu seluruhnya sudah selesai, untuk setiap satu RDMP, saya akan memerlukan tenaga kerja yang bekerja mengoperasikan infrastruktur yang baru, tambahannya itu kira-kira sekitar 400 sampai 600 orang. Nah, kalau dikalikan 4, let's say 600, kalikan 4, itu sudah 2.400, Mbak. Sementara untuk yang Grassroots Refinery, itu perlu sekitar
1.400 sampai 1.600 Wow, orang. ini begitu banyak tenaga kerja yang diperlukan, apalagi tenaga ahli. Untuk menyiasati ini, apakah Pertamina sudah memiliki sumber daya manusianya, atau akan mendatangkan ahli-ahli dari luar nanti malah, Pak? Kalau untuk proyek-proyek ini, Pertamina lebih dari pengalaman untuk mengoperasikannya. Tapi untuk membangun, tentu kita akan berhubungan dengan semacam pemilik paten, proses licensor. Ini tentu memakai teknologi dari luar. Tapi yang bekerja semaksimal mungkin itu adalah putra-putra bangsa. Seperti sekarang, Mbak. Saya sedang menggerakkan para engineer untuk menyelesaikan yang namanya basic engineering design, front end engineering design. Hari ini ada di luar negeri sekitar 120 sampai 160 engineer kami yang bekerja bersama dengan expert-expert asing. Mereka ada di Houston, mereka ada di Reading, UK, United Kingdom, mereka ada di Paris, Prancis, dan mereka ada di Moskow. Dan ini secara bertahap, setiap 2 bulan kami tarik, kami ganti yang lain. Dan ini semaksimal mungkin kita kerjakan dengan kemampuan putra-putra terbaik bangsa. Jadi proyek ini kemudian juga akan diserap juga tenaga kerjanya lebih banyak dari Indonesia begitu Pak ya, baik itu tenaga kerja maupun tenaga ahlinya. Betul. Untuk dampak ekonomi lainnya dari sisi harga, nanti jika swasembada sudah tercapai, berapa target dari Pertamina untuk harga bahan bakar yang kemudian akan Yang bisa jelas dinikmati proses masyarakat? produksinya akan jauh lebih efisien. Untuk di dalam terminologi teknis, infrastruktur kilang itu kami ukur dalam satuan yang namanya Nelson Complexity Index. Sebagai contoh Balongan, RU6 Balongan. NCI-nya atau Nelson Complexity Index-nya itu angkanya 10. Dan ini yang tertinggi di dunia, Mbak. Tertinggi di dunia. Sementara kilang-kilang Pertamina yang lain, itu Nelson Complexity Index-nya sekitar 4 sampai 4,6 rata-rata. Nah ini yang akan kita bangun, Nelson Complexity Index-nya akan mempunyai nilai sekitar 9,4. Dengan Nelson Complexity Index 9,4, maka dari bahan baku yang 100%, itu 92%-nya akan menjadi valuable product. Sehingga nanti persatuan produk yang valuable ini harganya jauh lebih murah dibanding sekarang. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, ini akan menimbulkan multiplier efek yang luar biasa. Ya. Seperti apa itu Pak? Jadi kalau sekarang yang diimpor itu BBM, Ya. maka tidak mendatangkan kemanfaatan apa-apa. Tapi kalau yang nanti setelah infrastrukturnya selesai, yang diimpor kan crude. Maka ini menimbulkan lapangan kerja yang baru. Kalau tadi 2 kalikan 1.600, let's say 3.000. Ditambah 2.400 dari 4 RDMP, let's say itu 5.000. Mbak Glory bisa bayangkan dalam waktu 5 tahun ke depan, saya harus merekrut sekitar 5.000 sampai 6.000 pekerja. Wah, ini lapangan kerja yang begitu besar yang dibuka kemudian oleh Pertamina nanti. Belum Untuk lagi generasi muda generasi luar biasa sekali. Belum lagi nanti ada lagi efek-efek lain ya Pak ya. Di kilang-kilang minyak tersebut, di tempat di mana banyak yang kemudian harus bekerja, pasti ada juga yang akan berjualan dan lain sebagainya. Nah ini pasti efek sekarang sudah ekonominya muncul, luar Mbak. biasa. Sudah Seperti muncul. di mana Pak lokasinya? Di Balikpapan. Kos-kosan muncul. Terus penjual makanan ya muncul. Jasa transportasi, ojek dan lain sebagainya. Nah itu kalau dari best practice dunia, ada suatu proyek multiplier efeknya itu 5 sampai 6 kali. Mbak bisa bayangkan tadi, kalau 50.000 kalikan 2, 100.000, NGRN masing-masing 40.000 kalikan 4, ya itu dan itu dikalikan 6. Luar biasa Luar biasa, angkanya. Mbak. Hampir 1 juta lebih. 1 juta lebih ya Pak ya untuk perputaran ekonomi begitu yang dihasilkan dari proyek atau mega proyek Pertamina ini. Kalau bicara soal kedatangan Raja Salman yang ramai dibicarakan oleh masyarakat dan ada juga kita dengar investasi Arab Saudi di sini untuk kilang yang kemudian dikelola oleh Pertamina juga. Sudah sejauh apa Pak? Investasinya sebesar apa? Dan ada lagi kah proyek-proyek lain yang akan juga melibatkan Aramco dalam hal ini sebagai perwakilan dari Arab Saudi? Iya. Proyek RDMP yang di refinery nomor 4 Cilacap, itu pada tanggal 22 Desember 2016, kami sudah menandatangani joint venture development agreement antara Pertamina dengan Saudi Aramco, dan kami sedang bergerak untuk ke arah penyelesaian FED, dan kira-kira di akhir 2017 ini kegiatan fisik akan mulai di lapangan. Nilai investasinya sekitar 5 sampai 5,4 miliar dolar, di mana Pertamina 55%, Saudi Aramco 45%. Di luar itu pada akhir Februari kemarin kami melakukan project expose untuk New Grassroots Refinery Bontang, dan saya melihat salah satu partisipannya adalah Saudi Aramco. Proyek Bontang ini mempunyai magnitudo sekitar 10 sampai 12 miliar dolar.
Dan efek daripada kedatangan Raja Salman, selain mendatangkan aura positif terhadap proyek-proyek ini, tentu disyukuri oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Karena kedatangan Raja Arab Saudi setelah 47 tahun berlalu, Bersejarah ya Pak. dan ini kembali lagi membuktikan bahwa Presiden kita di dalam diplomasi internasionalnya luar biasa mantap. Seorang raja Bisa datang datang. ke sini dan memberikan aura yang sangat positif. Tidak hanya itu, tapi juga dampaknya terhadap nuansa investasi, terutama dalam hal ini Pertamina yang sedang membangun kilang minyak baru, begitu ya, Betul. Pak Hardadi. Kalau kita bisa bilang sebagai penutup untuk masyarakat yang ingin mengetahui, jadi tidak hanya lapangan pekerjaan yang kemudian akan muncul dengan adanya mega proyek dari Pertamina ini, harga yang juga kemungkinan akan bisa lebih menyesuaikan lebih baik, begitu Pak ya, jika nanti sudah tercapai swasembada BBM. Apalagi yang ingin disampaikan jika ada yang ingin bekerja mungkin melalui perekrutan dan lain sebagainya, di mana bisa kemudian masyarakat ini mendapat informasi lebih lanjut? Jadi untuk masyarakat, tentu adanya proyek-proyek ini, yang pertama ini adalah sejalan dengan program pemerintah, di mana 6 proyek ini seluruhnya mendapatkan proteksi dalam bentuk perpres. Yang kedua, ini adalah lapangan kerja yang muncul adalah luar biasa bagus. Dan yang ketiga, ini saatnya generasi muda untuk bisa bergabung dengan Pertamina untuk meraih masa depan yang gilang gemilang. Dan yang terakhir untuk masyarakat Indonesia, inilah saatnya bersama-sama kita lakukan, kita upayakan supaya dalam kesempatan pertama segera terrealisasi seluruh proyek ini dan yang namanya mandiri dan daulat energi khususnya penyediaan BBM betul-betul bisa dilakukan. Pemerintah memberikan target tahun 2025, namun Pertamina dengan seluruh komponennya berkeinginan di akhir 2023 seluruh program ini insya Allah selesai. Tercapai. Selesai. 4 peremajaan dan juga 2 kilang baru, oleh Pertamina. Terima kasih Pak Hardadi sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih, Kita tentukan dan kita tentu nantikan ya Pak ya bagaimana realisasi dari 2 pembangunan kilang dan juga peremajaan dari 6 kilang baru ini dan penyerapan tentunya putra-putri Indonesia untuk bekerja di Indonesia menghasilkan juga hasil yang luar biasa swasembada BBM di 2023.